Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Sahdan Febian Saputra. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Sahdan Febian Saputra. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Tangerang. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SMA 1 Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini, yaitu untuk pemaparan materi budaya positif yang ada khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangerang Pak Asmui, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Untuk menghabiskan waktu mungkin kita langsung saja. Jadi saya khususnya akan memaparkan budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkannya, mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya namanya Ibu bingung lalu. Ngomong saya. Jadi pada hari itu nggak tahu mereka materi ini bukannya SK kompetensi dah keluar. Jadi kita sepakati kompetensi hanya kita jasa merpati kompetensi bernama Merpati Bukti. Jadi terima kasih atas khususnya. Jadi nanti kalau ditanya model SMA 1 Tangerang apa ya? Itu Merpati Bukti. Supaya ngapalnya mengingatnya itu mudah. Merpati ya, jadi Merpati Bukti. Merpati. Alhamdulillah pada hari itu kita bisa melaksanakan kegiatan kompetitif yang didorong oleh Pak Sadar. Mungkin nanti saya juga Pak Asen dan seminggu lah. Ini itu supaya kita salah satunya jangan nanti malam-malam buka Zoom. Jadi kegiatan kita itu biar sehari ya, biar berapa jam ya, dan bisa 4 poin. Jadi tak perlu kita bayar sana, bayar sini, cari sana, cari sini ya. Untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kompetitif pada hari itu dibuka. Terima kasih untuk Pak Asmui yang sudah memberikan kata sambutan dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemaparan. Jadi mohon izin Bapak Ibu bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, tapi hanya berbagi. Nah, berbagi kebetulan saya lebih dulu ikut bahasanya guru bergerak bahasanya kan ya. Nah, jadi saya berharap juga nanti Bapak Ibu
bisa ikut semuanya lah. Nah, untuk guru penggerak dan biptek-biptek lainnya juga yang dari khusus kementerian. Jadi hari ini kita langsung dua acara Bapak Ibu. Dua acara, pertama kombel, yang kedua kita langsung untuk pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu menyampaikan salah satunya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk pada pagi hari ini yaitu untuk pagi hari ini kita akan sosialisasi pembuatan kegiatan kelas dan penerapan segitiga distribusi di sekolah, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, mohon izinkan saya sedikit senam otak. Nah, senam otak atau yang nama kerennya ice breaking. Jadi mohon kita ice breaking dulu Bapak Ibu, karena masih pagi kan ya, agar lebih tambah semangat dan fokusnya bertambah. Jadi ini ice breaking tentang senam otak, atau tentang senam otak. Sebentar nanti saya pause, jadi Bapak Ibu bisa menerka jawabannya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Apa jawabannya? Gimana Bu? Silakan Bu. Bagaimana? Siap. Jawabannya kata Ibu tahi lalat ya Bu ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Irma. Terima kasih Bu. Kita cek jawabannya. Betul, benar sekali. Jadi jawabannya tahi lalat. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini yang nomor 2, kira-kira apa? Udah? Udah Bu, siap, betul sekali. Kita cek jawabannya. Udah lulus. Ini kalau Pak Tobi memang sering main ini, benar nggak Pak? Tebak kata katanya ya. Nah jadi udah. Kalau main dapat voucher dari Pak Tobi. Bagus Pak. Jadi bermain sambil dapat hadiah Pak ya. Nah jadi sambil. Ini yang ketiga. Tenaga listrik. Kita cek jawabannya ya. Ada dragon bar-nya. Betul. Jadi jawabannya tenaga listrik. Yang terakhir. Kita yang terakhir. Ibu-ibu biasanya yang paling senang ya ibu-ibu. Atau Pak Tobi biasa senang juga. Minta uang, kita cek. Biasanya ibu kalau yang sudah bersuami kan, yang bersuami, bahasanya minta uang kayak ini. Iya, kalau banyak kan karena istrinya yang megang uang kan, ya betul. Lebih tepatnya kayak banyak kan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada satu lagi SDG yang akan saya tampilkan. SBK sebut warna. Sebut warna ya. Jangan lupa. Agak cepat nanti coba. Dites.
aturan sederhana, sebut warnanya, jangan tulis saja, fokus. Jadi kita akan sedikit mengasah otak atau bisa kayak ini tentang kefokusan. Ini. Ya. Ayo dulu. Biru. Bentar Bu, sabar. Ini sabar Bu. Fokus. Merah, kuning, hijau, ungu, pink, ungu, merah, hijau, oranye, biru. Oke, jadi kalau lagi tidak bisa kalau kerjakan. Ya, sebenarnya kita minta warna, Pak, tapi di dalam pikirannya lain gitu. Belum memikirkan A, mikirkan B, C, D, E sampai Z kan? Nah, jadi fokusnya kurang. Nah, jadi SDG ini bertujuan agar kita bisa fokus. Tentunya fokus dalam tujuan kita ke depannya. Tentunya Bapak Ibu yang ingin mendaftar pendidikan nantinya, saya berharap Bapak Ibu bisa lolos semuanya dan tempatkan di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah selesai sesi berikutnya. Nah, jadi mohon izin kita lanjut tentang budaya positif. Nah, itu gitu maksudnya. Ini foto masih 10 tahun yang lalu dari itu, Pak. Tidak, masih baru juga sih, 7-6 tahun lah. Jadi nama saya Sadan Febian Saputra, walaupun sudah kenal Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Unit kerja atau tugas saya itu di SMA saya kita, yaitu SMA Negeri 1 Takaran. Budaya positif, apa sih budaya positif? Kita tahu kan budaya. Kalau positif pasti tahu lah ya. Budaya. Jadi budaya positif adalah pola perilaku atau nilai, norma dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan individu maupun kelompok. Nah, itu budaya positif. Keyakinan keras. Nah, ini keyakinan keras. Apa sih sebuah keyakinan keras? Karena nanti ada perbedaannya. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, jadi ada perbedaannya, walaupun tidak jauh, tapi ada perbedaannya. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Dibuat oleh guru dan siswa, ingat kata-kata tersebut, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Benar kan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau sebuah peraturan hanya kita saja yang membuatnya dan yang menerapkannya siswa. Tapi kalau keyakinan kita sama-sama membuatnya dan kita sama-sama menerapkannya. Nah, itu sebuah keyakinan. Kita bersama-sama berkolaborasi di dalam tersebut. Pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaannya mudah, Bapak Ibu coba bilang setuju atau tidak. Seperti saja. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Jadi kalau kita memberikan hukuman dengan cara membaca atau membersihkan atau membuang sampah di tempatnya, jadi bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju kan? Setuju ya. Jadi kalau diberikan penghargaan, jadi anak lebih termotivasi lagi kan ya? Lebih bersemangat lagi karena ada yang ingin dikejar seperti itu. Adapun dalam pembahasan kita hari ini yaitu topik dalam eksplorasi konsep yang pertama ada disiplin positif, nilai yang universal, sebagai motivasi, hukuman dan penghargaan atas solusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Walaupun ini mungkin kebanyakan saya memaparkan untuk materi, cuma nanti ada bagiannya kita sesi tanya jawab. Di sini disiplin positif paling atas, teori kontrol, teori pilihan. Ada beberapa di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin bisa, cuma sebagian kecil saja kan ya? Mungkin bisa, tapi sebagian kecil. Tapi intinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahasanya kita atau kita yang lebih bisa mengontrol diri kita. Misalnya orang lain berbilang jangan lakukan, tapi kalau dari kita ingin melakukan tidak bisa orang mengontrolnya. Tapi kalau diri kita yang berbicara jangan pernah lakukan tersebut, tidak akan kita lakukan. Jadi kembali kepada diri kita. Terus ini semua perilaku memiliki tujuan, pasti kan ya? Datang ke sekolah kita pasti ada tujuannya. Atau kita menghukum siswa pasti ada tujuannya, pasti. Jadi segala sesuatunya perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi punya kita berbeda, betul atau salah begitu? Jadi berbeda, pasti berbeda. Walaupun misalnya si kembar pasti berbeda. Ada yang bahasanya, kebutuhannya saya ingin cita-citanya bahasanya kan, ingin menjadi polisi. Yang satunya ingin jadi guru. Itu sudah berbeda. Atau misalnya model rambut yang cekmek, model rambut yang agak gondrong, jadi berbeda. Kebutuhannya berbeda, walaupun kembar, apalagi tidak kembar. Walaupun mungkin ada yang sama, tapi kebanyakan pasti berbeda. Oleh sebab itu Allah menciptakan kita berbeda karena untuk saling melengkapi satu dengan lain. Ada sempurna juga dari kita kan. Terus makna disiplin. Ini makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Ini makna disiplin. Teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti ini. Nanti kita akan membahas lebih ke dalam-dalamnya lagi. Ini cuma garis besarnya saja. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Motivasi kita untuk menghindari hukuman. Misalnya, motivasi saya datang awal ke sekolah agar tidak kena tegur. Saya coba kan. Itu semua motivasi juga Bapak Ibu. Semua motivasi. Saya harus awal datang ke sekolah. Saya harus rajin mengajar agar saya tidak kena hukum atau bahasanya tidak kena tegur. Bahasanya itu. Itu semua motivasi juga menghindari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya harus rajin bahasanya kan. Saya harus rajin agar nanti di akhir tahun mendapatkan bintang atau penghargaan dari sekolah. Saya sebagai guru terrajin atau terfavorit di SMA Negeri 1 Tangerang. Begitu. Itu motivasi juga.
Jadi insya Allah kita akan menerapkan ini, ya Pak ya, insya Allah kita akan menerapkan ini untuk mendapatkan imbalan atau guru-guru nanti yang kita khususnya bersekolah dengan wakil guru nanti akan menilai guru-guru yang terfavorit atau yang paling rajin dan disiplin lah. Jadi untuk menambah kan, untuk menambah motivasi kita. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang paling betul sebenarnya Bapak Ibu, paling bagus. Jadi saya harus rajin datang ke sekolah, saya harus rajin mengajar karena dengan saya rajin nanti bahasanya rezeki atau kesempatan itu ini nanti pertama. Dan juga untuk menghargai diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan dan bersama keyakinan kelas tadi dewa ada keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. Nah ini nanti kita akan nonton video Bapak Ibu, coba nanti di bagian bawahnya ada 5 posisi kontrol untuk mengontrol siswa. Ini tentunya untuk mengontrol siswa. Yang pertama hukuman. Jadi untuk mengontrol siswa agar siswa tidak nakal kita kasih hukuman. Bahasanya kamu itu, kamu ini, nah, kita kasih hukuman. Jadi kita mengontrol siswa. Yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, nanti ada videonya. Jadi membuat rasa bersalah ini untuk mengontrol siswa. Bahasanya tolonglah jangan ribut, tolonglah ini nanti bapak ini ada nanti contohnya. Terus 3 teman kan. Bahasanya kita kan teman dengan bapak kan, jadi bapak harap di sekolah tindakan lakukan betul-betul ya. Nah itu kita sebagai temannya harus itulah bahasanya begitu. Pemantau. Yang kelima ada manajer lagi yang lebih itu, tapi nanti ada penjelasannya manajer. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu cara penyelesaian masalah. Misalnya siswa ada masalah atau siswa ada kasus. Nah, ini penyelesaian restitusinya. Nah, nanti akan insyaallah kalau waktu masih cukup nanti akan saya tampilkan videonya. Bagaimana sih segitiga restitusi, karena ada beberapa untuk bersama-sama, tapi yang terbaik adalah ini restitusi. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu kita untuk memahami siswa. Bahasanya kalau siswa nakal bukan 100% salah siswa, bukan. Kalau siswa nakal, kalau siswa degil, atau bahkan kalau siswa itu malas sekolah, itu bukan 100% salah siswa. Jadi kita harus pandai menganalisanya. Kita harus pandai dengan kondisinya. Nah, melihat kondisinya dengan cara ini ada 5. Bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup yang pertama. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa terima, ada kesenangan, ada kebebasan. Karena kemarin juga ada wali kelas bercerita, anak ini bahasanya memang agak degil Pak, ibu bahasanya kan. Cuma anak ini nih di rumahnya seperti ini, seperti itu. Jadi wali kelasnya sudah menjelaskan kepada guru-guru bahwa anak tersebut tidak 100% salah, tapi ada sesuatu di baliknya untuk kebutuhan dasar si siswa tersebut. Seperti itu Pak Tommy ya. Pak Tommy, karena kan kemarin Pak Tommy ada cerita. Karena kita tuh tahu kan yang kelas 10 itu kan, 1 orang anak itu. Jadi tapi ya memang luar biasa rajin sekolah kan Bapak Ibu ya. Yang si anak ini memang luar biasa rajin sekolah. Bahkan berjalan kaki hampir tiap hari. Berjalan kaki ke sekolah hampir tiap hari. Jam 12-an tuh, panas terik. Walaupun di sekolah maaf kata, dia bertingkah A, bertingkah B. Cuman bukan 100% salah si anak tersebut. Jadi kita harus pandai mencari kebutuhan dari anak tersebut. Jadi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, anak tersebut tidak akan seperti itu lagi. Nah, jadi sebagai guru atau sebagai wali kelas, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari anak tersebut agar tingkahnya semakin hari atau kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk kita Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Sambil Bapak Ibu sambil makan kuenya, tapi jangan lupa jangan terlena dengan dunia fana atau dunia sesaat kata orang kan. Nah, tapi tidak. Kalau mungkin Pak Jaka bersemangat hari ini, terima kasih Pak Jaka yang sudah mensupport saya untuk pada pagi hari ini. Jadi apakah makna disiplin? Karena kita biasa harus disiplin. Jadi kita harus tahu maknanya Bapak Ibu. Nah ini berasal dari bahasa Latin
Nah, ini bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar, bukan disiplin datang tepat waktu, pulangnya pun harus sesuai jam. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, ini pengertiannya disiplin itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid, berkonotasi dengan Bapak. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi dalam budaya kita disiplin itu berubah di sini, Bapak Ibu. Jadi seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut patuh, atau bahasa itunya agar orang tersebut disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin ini Bapak Ibu lebih banyaknya tidak enak kalau disiplin, bahasanya molor-molor dikit lah bahasanya Pak. Karena udah jadi, semoga tak jadi budaya molor-molor dikit lah, nanti besar-besar lah atau nanti lah. Jadi kita seharusnya harus menghargai waktu Bapak Ibu. Harus menghargai waktu seperti orang yang berbisnis atau bisnismen kan? Apa katanya Bapak Ibu? Service money atau kata orang waktu adalah uang, betul, tepat sekali. Jadi kita harus menghargai waktu atau pencapaian suatu yang mulia, karena kita kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses Bapak Ibu, bukan satu langkah dari angka 0 langsung ke 10, bukan satu langkah tersebut sebenarnya, tapi langkah kecil yang kita lakukan tapi dengan disiplin. Dari 1 kita melangkah ke 2, ke 3, tapi disiplin. Misalnya belajar, besok saya mau ujian PTKK, malam inilah 25 jam saya akan belajar. Bukan hal besar seperti itu yang akan membuat Bapak Ibu itu lulus, walaupun kembali lagi ke rezeki dan takdirnya kan ya. Tapi langkah kecil sehari Bapak Ibu sempatkan 1 jam untuk belajar. Kalau 30 hari lumayan 30 jam kan, 1 jam saja itu langkah kecil yang akan menentukan masa depan yang lebih lagi. Bukan langkah besar 1 hari SKS kita kebut, nggak makan, nggak tidur, nggak mandi, pokoknya belajar semua kan hasilnya. Jadi itu akan menyakitkan diri kita sendiri. Jadi pelan-pelan langkah kecil kita lakukan, tapi harus dengan disiplin. Insya Allah semuanya. Kita jangan lupa berdoa juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu agak sedikit menggurui, jadi jangan doa. Cuma itu, memberikan semangat kepada Bapak Ibu gitu, karena sudah mengalaminya bagaimana pasien tersebut. Karena sebelum saya jadi seperti ini, saya juga sama kayak Bapak Ibu dulu. Bahkan maaf kata bukan tergeser, kena tendang dari sekolah asal. Tapi itu udah hukum alam kan ya? Udah hukum alam. Jadi kita harus bagaimana caranya agar tidak tergeser, kita harus berjuang. Diri kita yang harus memberikan perjuangan sebelum, bukan orang lain. Misalnya ada suami Bapak Ibu, suami Bapak Ibu, gimana? Suami Bapak Ibu, gimana maksudnya? Jadi misalnya suami ibu atau istri bapak, biasanya kan, misalnya yang rajin-rajin belajarnya biar lulus, itu hanya berapa porsi saja yang menyuntik semangat kita Bapak Ibu, tapi yang lebih bagusnya dari kita sendiri. Saya harus rajin belajar. Saya Bapak Ibu sedikit cerita juga untuk disiplin ini dicermin, jadi agak hampir tiap hari lah ya bercermin kan, Bapak Ibu atau ibu pasti tiap hari bercermin. Kalau bapak-bapak mungkin tidak terlalu lah, jarang lah kan, karena biasa bercermin dengan istrinya. Kalau istrinya ngomong gadgetnya suami hari ini ada, berarti udah bagus bahasanya Pak. Kalau ibu pasti tiap hari bercermin. Kalau saya Bapak Ibu kemarin buat mendisiplinkan saya sendiri, saya pribadi, di cermin saya menulis besar-besar belajar setiap hari. Jadi saat bercermin itu bukan wajah saya yang kelihatan, jadi yang kelihatan tulisan tersebut.
Padahal cerminnya bukan milik pribadi kan, milik anak juga, istri, malah mertua orang tua juga mungkin. Tapi saya coret pakai spidol permanen, belajar setiap hari. Jadi saya bercermin, oh ini dah langsung belajar. Bahkan ada saya tempel di situ sesuatu atau sesuatu barang yang ingin menjadi impian saya tempel. Jadi begitu bercermin, saya lihat harus belajar, saya pun melihat barang tersebut jadi yang ingin saya beli. Kira-kira Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya menyeluruh ya Bapak Ibu ya. Nah, menyeluruh atau bersama-sama atau semuanya. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai yang benar, yang sudah benar, yang sudah disepakati juga dan diterima oleh banyak orang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan kata itu. Dengan menginginkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ada motivasi intrinsiknya. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seorang anak Indonesia dikenal dengan profil Pancasila. Ini nilai kebajikannya yang seluruh atau semuanya sepakati nilai ini benar, diyakini benar. Nah, yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 Bapak Ibu ya, ada 6 ya. Ini 1, beriman, bertakwa kepada Maha, dan beramal mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif ini. Nah, ini profil dari Pancasila, yaitu nilai kebajikan universal. Eksplorasi konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan institusi. Itu ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, ada institusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal atau dari luar saja. Nah, motivasi dari luar untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman atau hukuman tadi. Nah, terus ada juga yang keduanya yang sudah disebutkan juga dari awal tadi, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini dari luar itu Bapak Ibu ya. Agar tidak kena hukuman, dari luar motivasinya kan, agar maksudnya dapat hadiah atau dapat reward, uang. Nah, ini dari luar motivasinya. Nah, ini yang dari dalam. Nah, dari dalam adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi menghargai diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi kita kalau melakukan hal yang benar, bahasanya jadi kita akan menjadi orang yang bahasanya seperti itu. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Atau misalnya mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya malas-malasan ngajar, berarti saya akan menjadi apa? Seperti itu bahasanya. Atau saya kalau rajin ngajar atau rajin ke sekolah, saya harus menjadi seperti apa? Ini motivasi. Ini yang sangat perlu Bapak Ibu, bukan yang dua ini. Bukan yang dua ini, tapi ini yang sangat perlu, motivasi dari diri kita. Karena yang dua ini hanya menambah saja, tetapi poinnya tidak terlalu itu. Ini yang penting. Karena kalau kita udah sadar, saya harus rajin saya itu, insya Allah tidak ada beban untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini merdeka menurut Hajar Dewantara ini, kan kita kurikulum merdeka juga kan? Nah, apa sih merdeka? Atau kita dalam suasana 17-an juga kan? Nah, kita 17. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Belajar kata Bu Yola. Betul, jadi diri kita kita perintah. Jadi merdeka itu bukan berartinya tidak dijajah. Merdeka itu bukan berarti kita tidak kena perintah atau tidak kena suruh-suruh. Bukan hanya itu, bukan hanya itu, bukan seperti saja itu kata yang lebih luas Bapak Ibu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bahasanya, pokoknya harus belajar besok nih 2 jam 3 jam lah. Besok belajar. Datang hari besok scroll TikTok, cek Shopee, atau mungkin nonton YouTube. Nah, kan? Jadi kita belum cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri, jadi agak susah Bapak Ibu.
Musuh terberat itu ada diri sendiri sebenarnya. Musuh terberat tuh rasa malas kan misalnya ya. Nanti dia lah, masih seminggu, nanti dia lah, masih 3 hari, masih besok. Kapan lagi mau belajar kan? Masih besok tes nih, kapan lagi mau belajar? Jadi semua Bapak Ibu, untuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, ini apresiasi. Yang satu, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada prosesnya. Nah, ini betul-betul program apresiasi kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini pembukaannya. Ini nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini situasinya. Misalnya ya, kemarin saya perhatikan, nah ini pembukaannya. Kemarin saya perhatikan kamu bahasa kita ke siswa bahasa kan. Nah, nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Kemarin Bapak perhatikan kamu mendapatkan nilai ini bahasa kita kan. Jadi kita dengan siswa itu tidak hanya simpati, tapi kita empati juga kan. Nah, ada simpati, ada empati. Jadi situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini situasinya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai kepedulian, terus kebajikannya kepedulian. Nah, kita menghargai orang itu kepedulian terhadap orang lain. Gila saya. Siap. Jadi situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, jadi menghargai. Jadi kita harus menghargai. Terima kasih, hanya rasa tanggung jawab. Pada saat kamu mau memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, jadi mengucapkan terima kasih. Atau ada siswa yang piket, yang rajin piket, kan ada siswa kita yang rajin biasa. Jadi kita harus mengapresiasi tersebut Bapak Ibu. Jangan kita racu-racu bahasanya. Oh, tugasnya piket bahasanya kan. Tidak mau nanti nanti. Jadi kita harus bagus, rajin kamu pikirnya. Jadi anak tersebut merasa dihargai juga kan ya. Nah, walaupun tanggung jawabnya. Kira itu tugas berbeda. Ini tugas berbeda, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita akan berdiskusi sedikit Bapak Ibu. Di sini ada narasi. Jadi narasi ini apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi yang ditimbulkan dari siswa tersebut kan ya? Nah, kalau ada asap berarti ada apinya, maksudnya kan? Nah, itu sebuah konsekuensi. Dan mungkin nggak ada api tapi ada asapnya, mungkin debu, itu debu. Nah, jadi tindakan guru. Nah, kita cek Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi karena siswa tersebut terlambat sekolah, bukan kita sih, orang lain menghukum siswanya. Saya menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan, Pak Tommy kan mic-nya baru dijalankan. Yang menjawab, Pak Tommy silakan. Kalau yang mencatat, Pak. Ya, kalau yang mencatat saya Hukuman. Jadi menurut Pak Tommy ini adalah sebuah hukuman ya. Kalau menurut Bapak Ibu ada yang berbeda nggak atau sama kira-kira? Sama ya. Jadi ini nanti kita lihat jawabannya ada. Jadi ini sebuah hukuman. Terima kasih Pak Tommy. Tepuk Pak Tommy luar biasa. Luar biasa jawabannya. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Banyak nggak? Silakan Pak. Ya, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk dari hukuman
Ya Pak, jadi kata Pak Anjing bentuk hukuman bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi hukumannya, sepakat ya hukumannya, nanti kita cek jawabannya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Atau ada yang hukuman? Coba dicek Bapak Ibu, karena kita sebenarnya tadi harus memahami dulu apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Saya tadi lupa juga untuk memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, jadi ini, jadi kira-kira adalah hukumannya. Hukuman ini hukuman. Oke, lanjut kita. Nah, ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Ini. Jadi ini adalah konsekuensi karena siswa tersebut telah melakukan sesuatu, tapi hukuman atau tindakan setelah itu berhubungan. Bahasa berhubungan kan Bapak Ibu ya? Dia mencoret-coret kertas atau buku temannya, jadi dia harus mengganti kertas atau bukunya juga. Nah, jadi harus berhubungan. Atau misalnya karena sudah mencoret-coret kertas temannya, cuci WC, bahasanya. Nah, itu bukan konsekuensi, jadi harus berhubungan, Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa kira-kira? Jadi konsekuensi. Nah, ini memberikan, coba saya masuk itu. Ini dia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dapat 100 semuanya, alhamdulillah kan? Nah, ini konsekuensinya. Terus lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini karena tidak menggunakan, ini sebenarnya kata-katanya gitu. Jadi ini sebuah hukuman. Terus lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Nah, pelajaran Andin. Tapi bahasanya ini berkaitan dengan Bapak Ibu ya. Nah, karena pelajaran olahraga itu jasmani, kata Pak Andin kan, mensana bahasanya kan. Ada bahasa mensana mensini kan. Nah, jadi ini berkaitan karena anak itu terlambat untuk pelajaran olahraga. Jadi hukuman atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Andin itu berhubungan dengan olahraga juga. Nah, ini dia. Itu mengelilingi lapangan poli mungkin ya, karena belum ada basket kan. Lapangan poli. Karena sesuai itu terlambat. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menjawab dengan luar biasa jawabannya. Kita lanjut. Perbedaan ini deh. Jadi tadi itu sebagai tes awal saja Bapak Ibu, ini deh. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena berani berbuat harus berani. Harus berani untuk sekali Bapak Ibu. Berani untuk menjawab. Jadi Pak Andin juga nanti lari lama juga. Tidak. Jadi begitu ya Mulyawanya. Kalau guru terlambat, kalau Pak Andin terlalu, Andin lari gitu ya. Kalau Pak Jaka terlambat, ngerjakan rumus-rumus dari Bapak gitu. Benar. Kalau Pak Per terlambat gimana? Kira-kira lagi? Membuat buta-buta. Nanti harus gitu kan? Nah, itu sebuah konsekuensi. Kalau sesuatu dilanggar atau kita lakukan tidak sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini Bapak Ibu sebuah hukuman. Jadi anak-anak itu sakit fisiknya maupun hatinya. Bahasanya lagi kan? Agak marah bahasanya. Untuk jangka yang waktu lama Bapak Ibu. Jadi sampai selesai SMA pun masih ingat. Kemarin saya sekolah bahasanya kan Pak Apen, bahasanya Pak Apen bahasanya. Misalnya Pak Sadar kan, gara-gara saya terlambat Pak Sadar kalau saya ke tempat bakso, bahasanya.
Itu bukan hukuman di Bapak Ibu ya. Besoknya terlambat semua. Habis. Gara-gara itu. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Jadi pendek saja Bapak Ibu. Misalnya tadi Pak Andi kan kena terlambat pelajaran fitnessnya, jadi anak-anak lari lapangan. Tapi saat itu saja bentar jadi ya, bentar deh, capeknya bahasanya. Jadi waktu pendek saja, tapi kan untuk kesehatan kan Pak, betul, benar sekali. Atau misalnya Pak Jaka kan, anak ada siswa terlambat, ini pas Pak Jaka kasih soal untuk melatih lagi kan, atau melatih siswa tersebut dalam matematika pada Pak Jaka. Terus ini anak membenci kedisiplinan lain Bapak Ibu. Jadi anak-anak membenci kedisiplinan. Gara-gara semangat pun amat saja. Guru semangat pun kalau aku amat sini kan. Makanya kita di sekolah pun alhamdulillah ada toleransinya. Apa Pak ya? Berapa menit terlambat baru kita beri tindakan. Bagus, luar biasa Bapak Ibu. Semoga budaya positif itu tetap kita jaga dan kita kembangkan lagi ke depannya. Lanjut, anak menghargai disiplin ini Bapak Ibu. Jadi anak akan sadar jadinya gara-gara konsekuensi ini. Jadi anak disiplin. Jadi anak akan berhati-hati jadinya. Berhati-hati dalam melakukan tindakan. Terus paksaan, karena dipaksa kan? Karena dipaksa. Pokoknya harus bahasanya kan jadi dipaksa. Tapi kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Jadi stimulusnya itu bagus buat anak-anak konsekuensi. Iya Pak, benar Pak, karena saya sudah berbuat salah. Jadi saya pun harus menanggung resikonya hasil itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri ini Bapak Ibu. Menyakiti diri sendiri atau tidak menghargai diri sendiri. Salah satu contohnya kan bahasanya adalah berarti adalah bahasanya ya. Nah itu kan menyakiti diri dari diri sendiri. Atau anak tersebut tidak menghargai diri gara-gara kena hukum yang bahasanya sebenarnya tidak juga gimana hukumannya. Cuma gara-gara hukuman anak itu jadi menyakiti diri sendiri adalah saya berarti aja pas adalah saya anak bahasanya begitu. Khususnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia mudah menyesuaikan. Oh nanti kalau saya terlambat nanti kalau dari lagi naik ke Pak Andi bahasanya. Jadi harus itulah harus. Jadi ini yang sebenarnya agak susah Bapak Ibu. Cuma bukan tidak mungkin. Ini sebenarnya agak susah kita laksanakan, tapi bukan tidak mungkin. Jadi pelan-pelan kita harus menerapkan konsekuensi. Bukan sebuah hukuman. Kalau bisa bahasanya Pak. Tapi bukan tidak boleh Bapak Ibu ya. Bukan tidak boleh menerapkan hukuman. Jadi bukan tidak boleh menerapkan hukuman. Hukuman itu boleh, tapi harus ada beberapa tahap. Misalnya kalau main bola berbanding ada kartu hijau Pak ya. Untuk peringatan kan, peringatan sangat ringan Pak ya. Habis itu kartu kuning Pak ya. Kartu kuning. Habis itu kartu kuning lagi kan. Walaupun habis kartu kuning itu harus kartu merah tanpa melakukan kesalahan. Tapi harus ada step by stepnya. Jadi sebelum melakukan hukuman Bapak Ibu, kita harus melakukan langkah-langkah sebelum hukuman tersebut. Jangan anak baru sekali bahasanya terlambat langsung itu pun kita dengan marah-marahnya, dengan informasi tinggi-tinggi, dengan mencela mencaci makinya. Jadi tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tapi hukuman tetap boleh dilakukan, boleh. Terus lanjut, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi hukumannya adalah kurang bagus lah maksudnya kan. Maksud sini baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ini. Jadi anak-anak itu takut misalnya tidak pakai sepatu di sekolah, jadi dia bagaimana caranya agar tidak ketahuan jadinya kan. Dan kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan itu belajar. Jadi belajar pelan-pelan walaupun tidak otodidak secara langsung. Itu pelan-pelan. Ini hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai lain. Semua hukuman akan berdampak seperti ini kepada anak. Anak itu marah, bapak ini kan bahasanya Pak. Ibu ini ya, rasa bersalah juga ada. Terus rasa dipermalukan, sumpah masih ini kalau hukum. Terus rasa tidak hargai. Padahal saya terlambat kan ada alasannya. Nah juga kan. Nah itu sebabnya kita harus menanyakan alasan kepada anak. Kita gali dulu apa sih alasannya. Ternyata dia jalan kaki dari Pantur ke sekolah. Bahasanya bahkan misalnya gitu. Karena dia ingin sekali sekolah, tapi datang ke sekolah
kena hukum, kena marah-marah lagi. Jadi dia merasa tidak dihargai. Jadi besok-besoknya lagi kalau dia tak ada motor atau ada mobil tidak mau di sekolah. Daripada kena hukum berarti tidak mau di sekolah jadi. Kalau ada yang panggil dia, ada mau sekolah. Kalau tidak ada, tidak mau. Karena dia merasa tidak dihargai dari Bapak Ibu. Jadi kita harus jeli untuk melihat situasi anak tersebut. Jadi guru ini sebenarnya serba tahu tentang siswa, rumahnya di mana, orang tua ayah ibunya kerja apa, masih ada kan, terus dia ke sekolah menggunakan apa, terus anak itu di rumah bagaimana, adiknya berapa, itunya berapa, dan sebenarnya kita harus serba tahu tentang siswa satu persatu pribadi masing-masing. Itu baru kita nyaman menjalankan tugas Bapak Ibu. Jadi kita paham, misalnya anak itu terlambat, wajar sih dia terlambat, hasilnya Pak. Tapi harus ada konsekuensi, harus ada. Jangan wajar terlambat tapi besok sampai 3 bulan pun terlambat itu wajar. Hasilnya itu salah juga. Nah, jadi harus ada konsekuensi walaupun dia terlambat dengan alasan yang tepat harus kita berikan agar anak tersebut nanti menjadi disiplin ke depannya. Nah, apa ini? Ini Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu. Restitusi, segitiga restitusi. Karena ada tiga langkahnya. Nah, langkahnya itu ada 3, cuman videonya yang diputar agak panjang kan. Jadi bagaimana penerapannya nanti boleh juga nanti saya share Bapak Ibu di grup kan. Agar bahasanya sebenarnya udah tahu. Sebenarnya kita udah tahu, udah kita lakukan. Sebenarnya udah Bapak Ibu. Cuma kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Nah, cuma karena bahasa ini baru, jadi kita tidak tahu melakukan apa. Tapi kalau sudah saya share, kemungkinan nanti Bapak Ibu berpikir, oh ini saya pun biasa juga maksudnya kalau cuma bermasalah. Ada yang bisa. Oke lanjut. Identitas gagal, ini gagal. Ini Bapak Ibu ada 3 di sini. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah jadi ini. Jadi lebih baiknya kita ke sini dulu. Konsekuensi kalau juga tidak berubah anak tersebut nggak boleh. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Bukan tidak boleh menghukum. Bukan tidak boleh, cuma hukumannya yang harus kita sesuaikan. Nah ini hukumannya ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Yang tadi itu Bapak Ibu kita tambahkan restitusi. Ini restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ada pilihan. Tidak sepihak. Tidak guru sepihak. Bahasanya kan nyucikan WC. Nah bahasanya kan sepihak kan. Nah tapi kalau restitusi kita beri pilihan. Ada pilihan Bapak Ibu. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Nah jadi tidak sepihak kita menghukum atau memberikan sesuatu tindakan pada siswa. Terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah jadi untuk menguatkan sikap dari anak tersebut, jadi dia ingat. Terus korban mendapatkan ganti. Si korban tadi yang kena coret-coret contohnya bukunya kan, dia mendapatkan ganti. Jadi yang itu tidak merasa dirugikan, yang bersalah pun harus bertanggung jawab. Murid dan atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kita harus memberikan penguatan kepada. Kalau bisa kedepannya hasilnya seperti itu kan. Ada yang seperti ini lagi ya. Kamu harus berubah, harus disiplin, harus itu, harus ini. Nah, jadi kita tidak hanya memberikan sesuatu tindakan, tapi kita berikan motivasi juga agar anak itu berubah. Bukan berarti dengan hukuman pasti berubah, enggak juga. Dengan hukuman anak itu pasti berubah, enggak juga Bapak Ibu. Nah, jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan, tidak dengan hukuman. Masalah salah pencet. Masalah terpecahkan. Ini masalah terpecahkan kalau dari segitiga. Masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya yang kesalahannya.
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, ini Bapak Ibu. Terus apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang lain nih. Jadi maksudnya agar tidak terlambat lagi, jadi harus awal tidurnya, bahasanya kan, atau harus datang cepat ke sekolah, harus berangkatnya harus lebih cepat gitu. Oh iya, siapa? Jadi ada yang kata Alhamdulillah. Jadi kata Bu Yola, seperti Bapak kemarin membuat video kata Bu Yola. Betul Bu, terima kasih. Jadi saya sudah melakukan tahap ini Bapak Ibu, tahap restitusi ini. Sudah lewat. Jadi Pak Alpen sudah ada, Pak Tommy pun berperan aktif dalam membuat memberi backsound, akan berbeda betul. Karena harus agar dapat natural kan, dari setting bahasa gitu Pak. Ya, jadi kita betul Bu. Terima kasih Bu Yola. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah sangat mendukung, bahasanya mensupport saya untuk kegiatan CGP ini Bapak Ibu. Saya berharap pun kita nanti bisa maju sama-sama, sudah sama-sama bahasanya Pak. Dan akhirnya bahagia sama-sama. Semoga amin. Harus berbahagia. Karena insya Allah kita akan bahagia sama-sama awal bulan September nanti ya Pak ya. Insya Allah. Walaupun belum bisa janji tapi bisa bahagia sama-sama ya Pak. Insya Allah. Oke. Kita dulu. Kan belum janji. Cuma diusahakan insya Allah bisa bahagia sama-sama di awal bulan September nanti insya Allah. Oke, lagi kita bertemu. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-cirinya. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ini ciri-ciri memperbaiki hubungan antara guru dan siswa bahasanya kan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan. Jadi bagaimana kira-kira masih gitu kan? Tapi kalau misalkan kamu harus, itu paksaan. Ini bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk tindakan dari kita Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Bukan sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi, tapi sebuah restitusi yang paling bagus. Tapi bukan berarti hukuman tidak boleh, musuh kecil tidak boleh, tetap boleh, tapi ada langkah-langkahnya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter anak, bukan berfokus pada kesalahannya. Kan tadi sudah berbuat salah, jadi harus itulah. Bukan fokus ke sini gitu Bapak Ibu, tapi kita fokus ke karakternya. Jadi harus menjadi lebih baik lagi karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Kita menawarkan solusi Bapak Ibu. Misalnya kan terlambat, karena anak terlambat tidak ada motor, atau dia selalu dibonceng temannya. Kalau tidak dibonceng dia pakai jalan kaki, bahasa Pak. Jadi kita menawarkan solusi. Misalnya kan, solusi seperti apa? Misalnya Pak Tommy dari sekolah kan, nanti dengan bapak saja ya di sekolah, bahasanya Pak misalnya, atau Pak Apel nanti dengan bapaknya, nanti bapak jemput apa, bahasanya Pak kan. Contohnya gitu kan ada misalnya oke. Tapi nanti itu yang ke-9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka atau anak itu tidak merasa diasingkan Bapak Ibu. Jadi dari segi 3 restitusi anak tersebut kembali lagi ke kelompoknya, bisa diterima bahasanya Pak. Bisa diterima di dalam kelompoknya. Restitusi ini eksplorasi konsep. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, pembelajaran ketiga keyakinan kelas. Ini keyakinan. Ada peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Ini sebuah keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini. Ngapain tidak ada peraturan aja? Bahasanya peraturan lebih mudah kan? Lebih mudah siswa pun lebih mudah lakukan ini. Ngapain harus keyakinan? Hasil ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Ngapain bahasanya kan mengapa? Untuk kenapa? Kira-kira Bapak Ibu? Kenapa menggunakan helm?
Kata Pak Abed benar sekali. Pak Abed menjawab, terima kasih Pak Abed. Jadi untuk keselamatan Bapak Ibu, karena angka kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu bukan patah kaki, bukan patah tangan, atau jari kaki dan jari tangannya entah kemana, bukan itu yang menyebabkan kematian. Jadi angka terbesar itu adalah di kepala, kan Bapak Ibu ya? Nah, di kepala. Nah, betul. Karena habis nafas kata Bapak, habis nafas diakibatkan oleh betul. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah ini Bapak Ibu, yang kemarin kita saat COVID kan, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter kurang lebih. Nah ini. Terus ini peraturan. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini. Nah ini sebuah mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu. Kalau ada pelatihan atau seminar-seminar kan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah jadi bahasanya ini sadar dulu Bapak Ibu, kita sadar dalam diri kita. Misalnya lampu merah saat merah, kalau ada polisi kita berhenti kita kalau ada polisi. Kalau ada hijau jalan. Tapi kalau tidak ada polisi, lihat kiri, lihat kanan, lihat atas dan bawah, kita lampu merah lurus. Nah itu menandakan bahwa kita hanya takut dengan peraturan Bapak Ibu. Takut ditilang bahasanya, takut kena sita motornya. Itu menggambarkan kita takut dengan peraturan. Tapi kalau motivasi diri di intrinsik atau keyakinan dalam diri kita, lampu merah, mau itu ada polisi, mau polisi tidur, mau polisi patung, bahasanya mau polisi benaran, kita kalau lampu merah tetap berhenti. Kalau tidak emergency, ada situasi juga. Jadi kita tetap berhenti karena kita meyakini nilai kebajikan atau motivasi itu sudah ada. Kita sadar yang akan kita lakukan salah. Mungkin enggak jadi super api bahasanya, cuma dia begini nih bahasa ini. Cuma nanti kita tidak tahu kan ke depannya, karena keseringan melakukannya, kita tidak tahu ke depannya Bapak Ibu. Tiba-tiba nanti dari arah kiri arah kanan ada mobil yang cepat, karena hijau laju juga, kita laju juga maksudnya kan. Nah, jadi kita tidak tahu. Jadi kita harus melakukan hal yang kecil, dari hal kecil dulu Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif, hitungan positif, keyakinan kelas. Nah, ini peraturan kelas. Nah ini peraturan dan keyakinan, saya itu saja ya Bapak Ibu. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sebuah peraturan Bapak Ibu. Nah jadi itu sebuah peraturan, kembalikan buku ke tempatnya, ini sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan, karena merasa bertanggung jawab, saya harus mengembalikan buku pada tempatnya. Nah jadi nilai keyakinannya tanggung jawab. Jadi siswanya sudah sadar akan tanggung jawabnya. Kalau misalnya dia minjam buku, bahasanya kan, kalau dia pakai buku, jadi dia harus merapikan menggunakan buku tersebut. Nah, nilai-nilai ini harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Ini tanpa kita suruh, bahasanya Pak, tanpa kita perintah, anak-anak udah sadar. Nah, ini yang perlu ini. Terus, atau misalnya kan sampah Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa siswa misalnya kan masih belum sadar tentang dirinya. Jadi buang sampah sembarangan, ada sampah di depan pun tidak dipungutnya dan dimasukkan di tong sampah. Nah, nilai ini yang harus kita itu Bapak Ibu tanggung jawab. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu sadar. Jadi kita tidak capek-capek lagi Bapak Ibu, tidak capek-capek lagi dari pemerintahnya. Nah, atau misalnya harus sadar tentang tanggung jawab piketnya misalnya kan. Jadi guru piket atau guru yang masuk jam awal ini tidak perlu lagi repot-repot mengingatkan siswa. Karena alhamdulillah udah banyak juga yang merasa tanggung jawab tanpa diingatkan, anak tersebut sudah pikir. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan itu menghormati orang lain, ini sebuah keyakinan yang kita sepakati Bapak Ibu. Kita harus menghormati orang lain. Jadi usah nak ngacak orang saat belajar atau sebagainya. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran mulai. Ini semua peraturan. Ada tata tertib Bapak Ibu ya. Tata tertib itu adalah produk sebuah peraturan. Tapi di sini
menghormati orang lain dan berkomitmen untuk diri sendiri. Saya harus tepat waktu, saya harus awal datang ke sekolah. Nah, alasannya seperti apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini peraturan keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, keyakinan seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan. Ada kan di tata tertib kita pun ada. Dilarang membawa ini, membawa itu. Terus ini keyakinan untuk kesehatan diri siswa tersebut juga, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini menghormati orang lain bersabar. Antri, bahasanya Bapak Ibu. Antri di Indomaret nak bayar SPP, bahasanya kan. Atau antri di SPBU walaupun ada SPBU masih dikit. Kayak antri ya, sebuah budaya yang kecil lalu yang kecil sebenarnya, cuman efeknya itu luar biasa. Bahkan ada di negara maju Bapak Ibu mengajarkan anak bukan hanya tentang calistung, cuman ini tentang mengantri ya pelajarannya. Nah, tentang menghormati orang lain atau bersabar. Karena semua orang memang nak cepat kan Bapak Ibu, perlu cepat kan? Saya itu nak cepat tak hidup dia bahasanya itu terobos. Tidak tahu yang dia terobos ternyata orang itu perlu cepat juga karena ada keluarganya sakit di rumah sakit kan, ada keluarganya yang itu yang ini. Jadi semua orang memang memiliki kesibukannya masing-masing, tapi kita harus tetap menghormati. Gunakan masker ya, itu sebuah peraturan untuk kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor ini untuk keselamatan dan keamanan juga. Sudah beda pecah bahasa kita. Itu sebuah peraturan, tapi keyakinannya ini sebuah keyakinan Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita sadarkan atau kita tanamkan kepada anak-anak. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini eksplorasi konsep ini kebutuhan dasar manusia dan dunia bergerak. Jadi ini cara kita memahami siswa tersebut atau siswa yang melakukan kesalahan. Ini caranya Bapak Ibu. Nah, jadi kebutuhannya ada 4. Ada kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang. Yang kedua ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Karena setiap manusia memiliki ini semua dan kebutuhan ini semua. Bukan hanya murid, bukan hanya siswa, guru pun gini bahasanya. Misalnya saja Bapak Ibu ya, ada guru datang ke sekolah, siswa misalnya ada siswa datang ke sekolah tapi dengan wajah yang bete dan jutek bahasanya Pak. Nah, kita tidak tahu di rumah kan bahasanya anak itu habis kita marah oleh ayahnya kan, atau anak itu kurang kasih sayang. Jadi kita harus pandai. Jadi melakukan riset juga sebenarnya Bapak Ibu, riset atau survei atau observasi terhadap anak tersebut. Nah, sih kita kayaknya bahasanya Pak. Nah, apakah ada kurang kasih sayang di rumahnya karena selalu marah-marah oleh orang tuanya, atau ada perlu penguasaan, ada perlu diakui oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya, atau hanya untuk kesenangan, untuk melampiaskan rasa kesenangannya, atau dia ingin bebas untuk merasa agar dia bebas, tidak diatur-atur, tidak dikekang, atau tidak dibatasi. Lanjut, ini eksplorasi konsep 5 posisi counter. Jadi ini Bapak Ibu kita nonton dulu sebentar, karena ini posisi counter ini sangat penting juga Bapak Ibu untuk kita terapkan ke siswa. Jadi kalau ada siswa terlambat, apa yang harus kita lakukan? Seperti ini. Jadi kita nonton dulu isinya Bapak Ibu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang digunakan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: posisi impeku, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau. Sesungguhnya jam 7. Contoh penerapannya. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti kamu jadi guru bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun ketika guru mengambil posisi Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Ruangan pelajar sayang. Iya, Bu. Masih ini saya cek Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kenapa kalian kejam? Kok terlambat sih?
bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sangat, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada identitas sukses atau berhasil. Namun, sehingga Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk membuat Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Kita lihat dulu. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tapi di akhir video tadi menyampaikan yang disarankan yang lebih baiknya itu adalah posisi kontrol manager sebagai manajer yang lebih disarankan. Bukan berarti yang lainnya tidak boleh dilakukan, bukan. Tapi yang lebih bagus atau disarankan adalah posisi manajer yang terakhir tadi Bapak Ibu. Nah, jadi agar membuat anak itu sadar akan kesalahannya, sadar akan untuk memperbaikinya ke masa depan, dan anak juga menemukan solusi agar tidak terlambat lagi. Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol yang tadi sudah
dijelaskan juga Bapak Ibu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini ada 5. Tapi alangkah lebih baiknya seperti ini Bapak Ibu. Tapi bukan berarti yang lain tidak boleh dilakukan, tapi lebih baik ini. Nah, tugas ini pernyataan. Nah ini posisi kontrol. Jadi kita cek Bapak Ibu ya. Kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana dari 5 tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bahasanya gimana? Dari 5 tadi Bapak Ibu. Nah, hukum Pak Tommy ya. Kita cek ya nanti gitu. Oh ini ya. Lagi dapat Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Kayak tadi kan, janganlah terlambat lagi nanti ibu sebagai wali kelas ditegur oleh bapak kelas sekolah, bahasanya. Nah, jadi tolonglah sikapnya dibetulkan, diperbaiki agar bapak kamu enak, bapak pun enak, bapak tidak dipanggil pada sekolah itu merasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah. Oh iya bu, iya pak, saya kan. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum sambil menunjuk-nunjuk, tapi dengan nada yang asal juga apa Ibu ya. Kamu ini kebiasaan. Nah bahasanya Pak seperti itu. Jadi ini sebagai penghukum. Jadi kalau bisa sih dihilangkan Bapak Ibu, tapi paling setidaknya kita kurangi lah intens sebagai penghukum. Walaupun tidak bisa dihilangkan mungkin, tapi saya berharap bisa dihilangkan. Paling tidak dikurangi saja Bapak Ibu, dikurangi. Ini sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Kita kan kawan bahasanya, kita kan teman. Karena sudah akrab pada ini, jadi harus berubah ya demi bapak, demi ibu. Terus ini sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, karena di sekolah Bapak Ibu memang ada rapat karakter, ada beberapa, tapi memang sekolah besar yang melakukannya. Ada menggunakan bintang, ada menggunakan nilai ABC, ada menilaikan angka. Jadi ada rapot karakter. Misalnya anak itu terlambat, jadi nilainya ada diberi. Atau anak-anak yang sudah menolong bapak ibu guru akan diberikan bintang, akan diberikan nilai atau rapot tanda tangan oleh guru. Nanti ada. Cuma menerapkannya mungkin kita laporan nanti. Jadi ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya? Ini manajer. Jadi anak-anak itu kita berikan solusi dan anak itu harus berpikir tentang mencari solusinya sendiri tentang karakter Pancasila tadi Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum juga. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu ini, kamu selalu itu. Jadi itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Posisi kontrol. Jadi yang disarankan tadi adalah sebagai manajer kalau bisa Bapak Ibu ya. Nah, sebagai manajer kalau bisa, tapi yang lain pun juga boleh. Yang penting kita sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Eksplorasi konsep segitiga restitusi tadi. Yang ada 3 tahapan. Ini tahapannya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah ini segitiga tahapannya ada 3. Menstabilkan identitas. Bahasanya kita stabilkan dulu kesalahannya apa, bahasanya apa yang harus diperbuat. Terus validasi kebutuhannya ini. Validasi kebutuhannya apa yang kurang dari anak itu. Terus menanyakan keyakinan apa yang dilanggarnya. Sebenarnya ada pikirnya Bapak Ibu, cuma waktu tidak meninggal, jadi kita efisienkan saja. Nanti saya share di grup WA agar Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya, cuma tidak tahu apa namanya ya, maksudnya ya. Sebenarnya sudah melakukannya, cuma namanya tidak tahu. Nah, inilah namanya. Menstabilkan identitas. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Guru berkata, nah ini contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berproses menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Betul kan Bapak Ibu kan? Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi yang wajar, bahkan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Juga Bapak Ibu juga buat salah. Jadi kita itu cuma berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Jadi kita bukan berbicara tentang siapa yang benar, bukan siapa yang salah. Bahasa kamu kan salah, kamu harus minta maaf. Kamu kan jadi bukan seperti itu. Jadi kita tidak mencari siapa benar sama salah, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya, bukan siapa yang salah tuh ya ditanya sana tanya sini. Oh ternyata ini yang salah, bukan seperti itu. Jadi kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, anak? Jadi anak tersebut jangan sampai menyalahkan dirinya terus menerus. Nanti akan berakibat tidak baik untuk anak tersebut. Nah ini yang kedua, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini validasi kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya, ya saya cuma nampar Pak, bahasanya kan ada siswa yang kita berkata kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk kan, mungkin meninju teman kamu atau apa, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini kata-katanya bahasanya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa itu. Nah, pasti ada alasannya. Tidak mungkin tiba-tiba masuk ke pengadilan, pasti juga. Pasti ada alasannya. Apa sih ayah yang kita cari ya? Apa yang penting bagi kamu? Ini apa yang penting? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus memukul kawan? Misalnya ada perselisihan dan macam kan? Nah kita ajarin cara ini, bagus gitu bahasa ini. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalnya ada tindakan yang serupa, apakah kamu bisa memperbaiki, tidak memukul lagi bahasanya? Terus yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di sekolah? Nah, terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan diri siswa atau kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang ideal. Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, bahasanya mah ini menanyakan keyakinan. Bahasanya ingin ke siswa tersebut dia melakukannya dengan sadar, dengan maunya. Karena kan biasanya kan Bapak Ibu karena udah emosi jadi anak melakukan ini bahasanya kan. Padahal dia tidak ingin. Sebenarnya anak tersebut tidak ingin melakukan hal tersebut sebenarnya. Cuman karena ada sesuatu hal, jadi anak tersebut terpaksa. Nah, keterpaksaan dari dirinya melakukan hal tersebut. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan diri anak tersebut. Tapi mau dan mau bahasanya. Nah, interview 30 detik. Oke, sedikit lagi untuk lebih banyak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang sedang kamu inginkan? Dan yang siswa, kita bertanya ke siswa untuk menyadarkan siswa. Nah, bukan untuk menghubungi siswa. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir refleksi. Ini terakhir refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira ada yang menjawab hal baru apa yang didapatkan dalam pertemuan kita kali ini? Mana? Ada yang ingin menjawab? Kira-kira hal baru apa? Paradigma apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pertemuan kita pada hari ini? Hal baru apa kira-kira? Ada mungkin yang ingin menyampaikan? Pak Tommy atau Pak Andri atau Bu Dewa buat ini, Bu Umi, Bu Irma, Bu Fisa, Pak Andri. Pak Tommy ya silakan. Mas Kamu. Hal baru apa dia? Untuk hal baru sih saya ada tahunya institusi nah gimana ya, saya mungkin dia kan agak beda sedikit konsepnya dengan presidensi dengan hubungan. Itu mungkin saya terapkan nanti di bulan saya. Kalau ada tugas OPM yang siswa lakukan, saya pikirkan gimana untuk ya agar tentunya buat siswa datang, buat siswa dan tidak saya. Jadi mungkin itu satu ada yang akan saya siapkan institusi atau bukan proses terbuka untuk nanti siswa kayak gimana kalau sekali dua kali itu bisa saya biarkan. Tapi nanti kalau ada seringan tentu saya tanya kepada nanti diskusikan gimana. Nah, jadi yang dapat saya ambil. Tutar menurut
Jadi luar biasa Bapak memberikan refleksi. Jadi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama untuk sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira siapa yang menjawab? Perasaannya yang gimana? Tak sedih ke, tak galau ke, maksudnya kan? Pak Ben, oh iya silakan. Silakan Ben. Oke, kalau bicara tentang perasaan nih, perasaannya Iya, perasaan Bapak ya. oke, saya kalau perasaan saya lebih ke semangat. Karena itu kan gimana kita lebih mendisiplinkan siswa. Ya, dengan sistem itu saya dapatkan beberapa selama beberapa hal yang menarik bagi saya. Karena dalam mendisiplinkan siswanya bukan hanya dengan aturan, tapi juga bisa diselami dengan cara yang bisa lebih baik dan yang lebih tadi. Ini perasaan saya lebih ke semangat. Tentang apa Bapak? Makasih Pak. Jadi luar biasa, perasaan Pak Ben senang dan lebih semangat lagi dari luar biasa. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melakukan peran tanya jawab juga, ini Bapak Ibu ya, yang sudah memberikan pendapatnya, sudah menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sudah sangat terbantu luar biasa rasanya. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu akan menjadi guru yang seperti apa setelah dapat sedikit-sedikit ilmu tadi ya. Nah, bahasa yang dulu sampai berarti kedepannya adalah kira-kira saya mau menyampaikan bukan ini kan, biola kan atau bumi. Oh iya, siap mantap nih. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Yang pertama Pak, saya ingin lebih berhati-hati Pak. Berhati-hati karena tadi telah dipaparkan efek dari hukuman itu sangat besar sekali Pak. Baik dari kita guru, murid maupun sekolah itu sangat berdampak. Jadi alhamdulillah dari solusi dari itu ada pilihan, ada selain hukuman, konsekuensi dan juga ada restitusi. Jadi kita lebih restitusi Pak, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Tentunya khususnya di pelajaran olahraga Pak, kita sering memberikan teguran-teguran itu bersifat fisik Pak. Spesifik. Misal kalau olahraga itu kurang, jadi saya sering memberikan itu push up 2 kali, 3 kali. Jadi disepakati Pak. Nah, jadi untuk kedepannya lebih hati-hati Pak. Nah, bagi sanksi-sanksi masalah kedisiplinan yang lain tadi banyak Pak. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya sudah ada gambaran seperti apa yang seharusnya kita lakukan lewat pemaparan Bapak tadi. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben, luar biasa. Jadi bahasanya sudah dapat gambaran kan untuk, karena tidak ada yang sempurna, manusia memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tapi bagaimana cara kita untuk menggapai kesempurnaan tersebut, walaupun memang tidak akan mungkin sempurna, tapi yang penting kita berusaha kan. Jangan bahasanya tidak ada manusia yang sempurna bersalah-salah bahasanya kan. Nah, jadi bukan tentang kesempurnaan, tapi bagaimana cara, kata Pak Andi tadi, bagaimana cara kita memperbaiki diri ke depannya. Nah, jadi kita harus belajar dari sebelumnya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Ben, terima kasih Pak Tommy sudah luar biasa menyampaikan refleksi untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, ini refleksi hal baru apa yang adalah paradigma. Terus yang terakhir, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu dan tersenyum. Ini surat yang paling ditunggu-tunggu ini Bapak Ibu, yang paling bagus dari pemaparan yang ada kan ya. Yang dinantikan ya Bapak Tommy. Siap, terima kasih Bapak Ibu.
Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir atau datang untuk acara penyampaian budaya positif kita, dan sangat luar biasa apresiasi, dukungan dan keaktifannya untuk menyampaikan ide-ide maupun masukan bukan demi kemajuan saya sendiri Bapak Ibu ya, demi kemajuan kita bersama dan pada umumnya kemajuan sekolah kita yang tercinta ini Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Tangerang. Amin, amin. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanan telah membuatkan materi dan modul yang didapat dari disiplin. Jadi kita simpulkan bahwa disiplin ini adalah belajar dengan sadar. Disiplin ini belajar dengan sadar untuk menghargai sesuatu dengan berkomitmen diri untuk menggali potensi diri demi mencapai tujuan yang sadar. Ya. Jadi belajar yang sadar. Kemudian yang tadi tentunya kita pilih mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Yang pentingnya kontrol kita. Sebenarnya itu semuanya. Kontrol yang paling pas, yang paling bagus mungkin ya, sebagai manajer. Jadi kita harus sekali lagi untuk sadar pada hari ini. Saya mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Obrolan kita pada hari ini kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, kenapa harus keyakinan Pak? Karena keyakinan itu kita diskusikan, kita buat dan kita sepakati bersama-sama, ya? Yeah. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Kita buat sama-sama keyakinannya. Keyakinan. Jadi bagaimana kita akan mendiskusikannya? Nanti kalian akan menyampaikan pendapat atau saran yang ingin kalian usulkan dan kita jadikan keyakinan kelas. Kelas kita ini. Kita mulai. Kira-kira siapa yang ingin mengusulkan untuk keyakinan kelas yang pertama? Ayah Andin, silakan Andin. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Tulis ya. Selalu menjaga kebersihan. Nah, coba ulangi Andin. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan kelas maupun kebersihan lingkungan. Lingkungan sekolah. Sepakat? Oke, siap. Jadi untuk keyakinan pertama kita selalu menjaga kebersihan. Lanjut kita yang kedua. Ada yang ingin masukkan? Iya, siap. Silakan. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan Bertanggung jawab. disiplin dan bertanggung jawab. Salah Pak. Salah. Disiplin dan tepat waktu. Disiplin ya siap. Disiplin dan tepat waktu. Tepat waktu betul kan? Coba ulangi ini. Disiplin dan tepat waktu. Jadi harus disiplin.
disiplin dan tepat waktu. Disiplin apa Pak? Disiplin masuk sekolah. Tepat waktu apa Pak? Tepat waktu masuk sekolah maupun mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Lanjut kita nomor 3. Oke, tepuk tangan untuk Ida. Tepuk tangan. Yang satu tadi Andin ya? Atau kan Andin? Jadi selalu menjaga kebersihan, yang kedua disiplin dan tepat waktu. Masih ada yang ingin menyampaikan kakek kelas? Saya Pak. Silakan Yurin. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Oke, siap ya. Saling tolong menolong. Coba ulangi lagi Yurin. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Jangan lupa. Jadi kita harus saling menolong, baik itu menolong guru maupun tolong teman-teman kita, rekan-rekan kita, kan ya. Tepuk tangan untuk Yurin. Terima kasih. Apa masih ada? Iya, silakan ya. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Ya. Berbicara. Dengan bagaimana Chris? Coba Chris. Coba diulangi Chris. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan Sopan. Ibu bisa dilihat di depan. Bisa ya, jadi berbicara dengan sopan, ada apa? Jadi bukan hanya sopan terhadap guru, terhadap teman pun harus sopan ya. Jangan mentang-mentang teman lalu seenaknya gitu. Jadi tidak boleh. Oke, tepuk tangan buat Deka. Terima kasih. Nomor 5 apa masih ada? Silakan Ai. Saling menghormati, bagus sekali. Saling menghormati. Coba ulangi Deka. Ai. Saling menghormati. Ya betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ai. Jadi saling menghormati ucapan dan perbuatan ya. Bukan kayak mengijar, bukan seperti ini, bukan mengijar. Nah, jadi ini sebuah kalimat yang menggambarkan saling menghormati, baik itu dari segi ucapan kita maupun perbuatan kita. Nah, jadi harus saling menghormati sesama teman, apalagi guru dan orang yang lebih tua dari kita, kan ya? Bagus sekali, baik. Jadi kita apa masih ada? Cukup. Cukup ya. Oke ya, terima kasih. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita diskusikan dan kita buat sama-sama. Yang pertama apa Manajer? Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Bagaimana Yurin yang kedua Yurin? Yurin yang kedua apa? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Rani yang ketiga apa Rani? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ibnu yang empat gimana Ibnu? Bicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Rama yang kelima bagaimana? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Siap. Jadi inilah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama ya. Karena sudah kita buat, sudah kita sepakati dan harus kita laksanakan keyakinan ini untuk kebaikan, kebaikan sekolah, kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama. Yang betul. Oke, siap. Sudah jadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita sudah selesai. Nanti akan Bapak tempel di kelas agar kalian tidak lupa. Dan Bapak ucapkan terima kasih partisipasinya dan sarannya untuk keyakinan kelas kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ini wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang karena sudah membuat keyakinan kelas untuk kemajuan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.